Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, ya mungkin saya sudah berapa kali nih, 3 kali, 4 kali, terakhir 2 minggu lalu ya di sana di Arjosari BDC. Ini kebetulan hari ini khusus ya karena momennya seharusnya kita mungkin ke depan ya terjadwalnya. Ternyata besok ada kegiatan Hari Jantung Sedunia di mana perayaannya itu berpusat di Malang. Insya Allah yang hadir ada Pak Wamenkes atau perwakilan dari Menkes, kemudian ada pemecahan rekor muri ya. Jadi momennya adalah itu. Kemarin kita udah memecahkan rekor muri sebagai terkait penggunanya, jumlahnya ada lebih dari 15.000 sudah. Nah sekarang ternyata ada rekor muri yang kedua yang mau dipecahkan untuk besok, yaitu manajemen hipertensi menggunakan aplikasi. Sehingga hari ini dan besok itu ada agenda penting, yaitu cek tensi dan memasukkan tensinya ke dalam aplikasi Detak C. Jadi tidak hanya install, nggak cuma punya aplikasi, tapi aplikasinya digunakan untuk monitor tensi, monitor tekanan darah. Itu alasannya hari ini kita masukkan di aplikasi. Besok pagi setelah senam di Kepanjen, nanti ada petugasnya untuk cek tensi plus membantu masukkan di aplikasi agar besok ada rekor muri kedua yang dipecahkan. Ada 1.500 orang lebih besok yang habis senam cek tensi kemudian dimasukkan di aplikasinya. Ya, ini sambil bantu teman-teman sini. Kenapa hari ini banyak? Karena hari ini saya mengajak teman-teman untuk bisa membantu memasukkan bagi Bapak Ibu yang tadi pagi habis cek tensi belum dimasukkan, ada kesulitan install aplikasi, biar dibantu oleh teman-teman saya. Ada Dokter Ama, Dokter Aji, sama Dokter Uci di sini. Ya, nah, sambil saya tausiah sedikit terkait hipertensi, nanti Bapak Ibu yang ada kesulitan terkait aplikasi Detak C, memasukkan tensi, bisa angkat tangan. Ada dibantu 3 lagi teman saya yang 1, 2, 3 untuk bantu terkait aplikasi Detak C. Besok pun nanti ada mungkin besok ada 50 dokter PPDS yang akan membantu Bapak Ibu sepanjang jalannya acara di Kepanjen. Nah, sambil saya mulai sharing, Bapak Ibu nih ada teman-teman saya yang mailing ada kesulitan terkait hipertensinya, bisa langsung disampaikan. Nah, jadi hipertensi itu mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Apa definisinya hipertensi? Jadi hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah itu angkanya di atas sistolnya, yang atasnya itu di atas 140, diastolnya di atas 90. Itu hanya sekedar kondisi ya. Hipertensi ini umumnya tidak ada keluhan ya, beda sama misalnya serangan jantung itu tanda awalnya nyeri dada misalnya ya, misalnya stroke tanda awalnya lemah separuh anggota badan ya kan, atau nyeri kepala. Kalau hipertensi ini apa tanda awalnya? Nggak ada, Bu ya, nggak ada Bapak Ibu. Jadi orang nggak tahu umur 30 sampai 50 nggak ada tahu karena dia tidak bergejala, tidak punya keluhan. Nah, cara tahunya gimana? Ya harus diperiksakan tekanan darahnya. Kalau nggak periksa, ya kita nggak akan pernah tahu sampai jatuh ke kondisi yang sudah menjadi penyakit. Ya, jadi hipertensi ini kalau bahasa kerennya namanya silent killer. Ya, pembunuh yang diam-diam bisa membunuh. Karena kita kadang tahu kalau memiliki hipertensi itu ketika sudah memiliki penyakit yang menjadi akibat hipertensi, baik itu misalnya stroke maupun menjadi serangan jantung. Ada juga penyakit lain yang akibat hipertensi, robeknya pembuluh darah aorta, saudara besar itu robek karena apa? Tensi terlalu tinggi, atau ada gangguan penglihatan karena tekanan darah terlalu tinggi. Nah, padahal fase awalnya mungkin sudah muncul dalam beberapa tahun, tapi kita tidak awas ya, karena memang tidak ada keluhan. Itu yang membuat seharusnya Bapak Ibu mulai usia di atas 40 tahun harus rutin cek tekanan darah. Ya, dan sekarang sudah banyak alat tes tekanan darah di mana-mana, kita bisa siap di rumah, otomatis lebih mudah untuk diakses. Nah, hipertensi ini adalah sumber dari banyak penyakit. Ya, memang dia sekedar angka tekanan darah.
Tapi di balik itu, angka tekanan darah ini bisa berujung kepada banyak jenis penyakit. Nomor satu adalah penyakit jantung itu sendiri. Karena tekanan darah yang tinggi, jantungnya itu biasanya kalau kita bilang jantungnya bengkak, ya, membesar ukurannya, ototnya menebal. Bukan berarti otot jantung menebal bagus dong kayak orang nge-gym gitu, ototnya besar. Enggak, ketika otot jantungnya menebal maka pompanya jadi nggak efektif. Ruang jantungnya yang harusnya biasanya bisa menampung darah misalnya sekitar 300-400 cc jadi mengecil karena ototnya tebal, ruangannya jadi kecil. Akhirnya tubuh kekurangan suplai darah juga. Yang harusnya 1 menit bisa 4-6 liter dipompa, karena dalam ruang jantungnya itu kecil, karena ototnya tebal, gara-gara tensinya tinggi, yang dipompa jadi cuma 2 liter. Efeknya apa? Tubuh secara umum kekurangan suplai darah. Ginjalnya nggak dapat darah, ya kan? Otaknya kurang, jadi badan pasti terasa lebih nggak enak. Cuman kita tidak tahu apa. Itu susahnya hipertensi, karena keluhannya tidak khas. Ya perlahan diubah ngedrop. Kedua, akibat dari hipertensi adalah rusaknya pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu kayak pipa, kayak selang. Dia tugasnya menghantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung, ke paru-paru, ke jantung lagi. Nah, pipa ini punya lapisan namanya endotel. Yang endotel ini sifatnya itu lentur dan licin, sehingga dia bisa relaksasi melebar, bisa konstriksi nyempit sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kita lagi dingin ya, dia melebar untuk biar tambah hangat tubuhnya. Kita lagi tensinya tinggi, dia melebar biar agak turun tensinya dan lain-lain. Dan dia licin, harusnya kolesterol nggak nempel di sana, ya kan? Kalsium nggak nempel di sana. Nah, hipertensi ini membuat dinding pembuluh darah yang pipa yang lentur itu mendapat stres atau tekanan, dihantam dengan tekanan yang tinggi. Jadinya apa? Dinding pembuluh darah itu yang harusnya lentur menjadi kaku. Kedua, dinding yang harusnya licin mulus menjadi rusak karena kena tekanan yang tinggi. Efeknya apa? Ada kerusakan dari dinding pembuluh darah. Dia menjadi semakin kaku. Kalau makin kaku, makin susah mengontrol tekanan darah. Karena tekanan darah itu biasanya bisa dinamis. Kita bisa membesar, bisa mengecil. Sesuai dengan kita lagi olahraga, kita lagi istirahat, dia punya pengaruh di sana. Tapi kalau sudah kaku, kadang orang tensinya tinggi terus itu. Kedua, karena rusak dindingnya, gampang menempel plak, ya, kolesterol, ya kan. Efeknya apa? Ya tergantung plaknya nempel di mana. Kalau plaknya nempel di otak, pembuluh darah leher karotis ini ke otak, jadinya apa? Kalau dia numpuknya banyak, buntu total, jadi serangan stroke. Yang rusak pembuluh darah koroner numpuk 10%, 20%, 30%, jadinya serangan jantung. Numpuknya ada satu lagi selain itu, numpuknya di tangan atau di kaki. Ya, jadi ada penyakit arteri perifer namanya PAD ya. Jadi penyumbatannya itu di lengan atau di kaki. Efeknya apa? Ya akhirnya kakinya jadi nyeri kalau berjalan. Kemudian kakinya itu jadi bisa sampai bahkan biru atau menghitam karena tidak dapat suplai darah. Ya kayak serangan jantung tapi di kaki. Buntu total tapi bukan di jantung tapi di kaki, di paha atau di belakang lutut, sehingga dari sini ke bawah jadi buntu. Semua itu punya andil dari hipertensi. Ya, hipertensi ikut merusak pembuluh darah, nyumbutnya karena kolesterol. Ya, jadi saling menguatkan nih. Punya kolesterol tapi tensi terkontrol, mungkin kemungkinan kena penyakitnya lebih rendah. Tapi kalau sudah punya kolesterol tinggi, hipertensi lagi, dindingnya rusak, yang nempel banyak mas tambah. Ya, dan itu nggak cuma stroke sama jantung. Kemudian yang ketiga lagi, komplikasi dari hipertensi itu bisa masalah ginjal. Ya, jadi nggak cuma diabetes yang bikin masalah ginjal. Ya, diabetes memang karena gulanya tinggi, dia merusak sel-sel ginjal. Lah, hipertensi juga sama. Tekanan darah tinggi yang nggak diapa-apakan, itu tekanannya saking tingginya dia merusak ginjal ini kayak saringan, filter. Ya, jangan punya filter akuarium terus dikasih support tekanan tinggi bisa rusak lama-lama. Ya, filternya ini rusak. Karena apa? Tekanan darah yang terlalu tinggi. Jadi orang bisa gagal ginjal karena hipertensi yang tidak dikontrol.
Mirip seperti orang yang punya diabetes nggak dikontrol, itu kadar gulanya numpuk tuh di filternya itu, dia inflamasi radang dan rusak. Ini karena hipertensi, bisa kerusakan ginjal. Keempat, bisa kerusakan retina mata, ya namanya dia hipertensi retinopati. Dia karena tekanan darah tinggi, pembuluh darah mata itu kan retina, namanya retina itu kayak di depan ada lensa, belakang itu kayak layarnya untuk nangkep, itu retina, ya. Nah, retina ini isinya pembuluh darah semua dan persarafan kecil-kecil, kapiler kecil-kecil, ya pembuluh darahnya nggak tampak. Kita tampak kalau dokter mata diperiksa itu bisa kelihatan. Nah, pada kasus hipertensi, pembuluh darah kecil-kecil itu bisa pecah. Kalau pecah, ya fungsi sensornya ini rusak, sehingga ada gangguan penglihatan yang paling parah sampai kebutaan. Itu hipertensi retinopati. Jadi hipertensi ini nggak ada keluhan, tapi begitu sudah berkeluhan, bisa seluruh tubuh kena. Otak, stroke, mata gangguan penglihatan, dada jadi serangan jantung atau robeknya pembuluh darah, ginjal juga kena. Dari atas sampai kaki juga bisa penyumbatan. Dari atas sampai bawah, semuanya bisa terdampak oleh hipertensi. Makanya hipertensi ini dianggap sebagai ibunya penyakit. Ya, kalau bisa mengontrol tekanan darah, insya Allah bisa menghindari dari 10 penyakit yang lain, ya. Karena hipertensi ini bisa menyebabkan yang lain-lain. Jadi ibunya ini hipertensi ini salah satunya. Ya, kalau tidak punya hipertensi bisa lebih tenang, alhamdulillah tidak punya hipertensi. Resiko ke penyakit yang lain ini lebih rendah dibandingkan yang punya hipertensi dan nggak terkontrol lagi. Nah, untuk mengontrol hipertensi maka kita perlu cek tekanan darah berkala. Kedua, kita harus kalau memang punya hipertensi harus rutin konsumsi obat-obatan. Yang ketiga adalah diet. Kalau diet kita nggak sering bilang ya, hipertensi itu yang nggak boleh apa makannya garam, asin, ya. Diet rendah garam, simpel, ya. Ya memang makannya jadi lebih anyep, ya. Satu hari maksimal mentok itu 5 gram sudah, ya. Mentok itu sehari 24 jam. Dan itu nggak cuma dari makanan, ya minuman juga ada natriumnya, buah sayur juga ada natrium, dari alam sudah ada, ya. Jadi sudah daging-dagingan juga sudah ada natriumnya di sana. Kalau kita tambahkan lagi, ya kan, MSG, tambahkan lagi udah garam, MSG, santan pun sudah ada natriumnya di sana. Jadi kadar natrium yang kita taruh sama yang sudah memang ada di dalam zat bahan masakan kita itu bisa aja melebihi 5 gram sehari. Dan itu tanpa sadar membuat tensi kita makin tinggi karena darah semakin pekat karena ada natrium itu. Kedua, selain diet rendah garam, ya harus banyak konsumsi air putih, ya, untuk mengurangi kepekatan dari kadar natrium di darah. Nah, terkait manajemen hipertensi tadi kita akan menyinggung terkait acara besok, ya, yaitu monitor tekanan darah. Bapak Ibu mungkin ada yang rutin minum obat. Obatnya ada yang amlodipin, ada yang minumnya kandosartan, ada yang minumnya mungkin kaptopril, ramipril. Nah, apa sih fungsinya kita cek tensi berkala? Ya, fungsinya adalah jadi obat tekanan darah itu, ya, punya efek, yaitu menurunkan tekanan darah. Tapi tetap itu adalah zat kimia, namanya obat, ya. Kita harus hati-hati dengan yang namanya efek samping. Nah, efek samping ini efek yang belum tentu muncul, tapi kita mengejar benefitnya atau manfaatnya. Nah, obat ini harapannya kan bisa mengontrol orang dengan jumlah yang sesedikit mungkin. Ya, kita jangan sampai kalau obat saya kandesatan 8, bulan depan 16 terus bangga. Enggak, justru artinya itu tekanan darah Bapak Ibu semakin tidak terkontrol, sehingga harus obatnya dinaikkan dosisnya. Sudah kandesatan 16 mg, sudah ramai 10, cek lagi ke dokter, kontrol nih bulan depan ke dokter siapa. Kok tensi ibu masih 60? Saya tambahkan 1 ya, tambahkan amlodipin, atau tambahkan bisoprololnya, jadi 2 obat, jadi 3 obat. Nah, itu bukan prestasi, itu malah menjadi suatu kemunduran, ya. Kenapa? Semakin banyak obat yang kita minum, semakin banyak juga zat-zat yang nanti harus difilter oleh ginjal kita. Kan obat itu berlaku 24 jam di tubuh, lalu zat sisanya dibuang di ginjal, ya kan. Itu zat sisa, nggak akan rusak. Tapi kalau kebanyakan, ya ginjalnya fungsinya kesulitan. Ada beberapa obat yang di filternya di liver lewatnya usus, dibuang lewat BAB. Nah, semakin banyak obat yang kita minum, ya memang tensinya terkontrol, tapi organ-organ lainnya kasihan, terganggu.
Maka kita harus bisa mengontrol tekanan darah dengan obat sesedikit mungkin, dengan dosis yang sekecil mungkin. Dan itu tidak hanya bisa dicapai dengan obat, harus dengan perubahan gaya hidup, diet, olahraga, agar kita tidak perlu dengan dosis obat yang tinggi dengan jumlah obat yang banyak. Ya, jadi harus dikontrol. Nah, salah satu cara kontrolnya adalah dengan membuat catatan tekanan darah. Memang tekanan darah orang itu dia fluktuatif. Jadi Bapak Ibu jangan takut, saya pagi tensi sekian, sore tiba-tiba naik, malam mau tidur sekian. Memang ada istilah yang dinamakan morning surge. Ya, morning surge itu adalah tren tekanan darah, yaitu ketika kita pagi hari bangun tidur, dia akan bisa meningkat hingga 1,5 kali lipat. Jadi malam mau tidur itu bisa turun, Bu. Tensinya yang biasa 140 gitu kan, malam mau tidur jadi 120, 125 gitu. Bangun tidur subuh tiba-tiba dia bisa naik ke 160. Dan itu adalah hal fisiologis. Karena memang pagi hari tubuh aktif, hormonnya aktif semua untuk menyiapkan tubuh agar bisa aktivitas seharian. Tensi itu naik tanpa harus ada apapun. Nah, bangun tidur itu kayaknya jangan mau senang kan jam 6 nih. Itu pas di situ biasanya morning surge namanya, tensi naik tinggi. Nah, habis itu bisa turun. Nah, apa sih bahayanya? Ya kalau jenengan tensi awalnya 120, naiknya jadi 150 masih tidak apa-apa. Nah, kalau jenengan tensi awal malamnya sudah 160, nggak terkontrol, pagi morning surge tiba-tiba 200, apa yang terjadi? Nah, muncullah stroke, muncullah yang lain-lain. Itu alasannya kita harus mengontrol tekanan darah. Karena menaiknya tekanan darah di pagi hari itu hal yang sudah settingannya dari yang sana. Ya, memang nggak semua orang merasakan, tapi memang rata-rata mayoritas orang akan mengalami morning surge itu. Pagi hari tensinya naik. Nah, kalau malam sudah nggak terkontrol, tensi di atas yang harus waspada berapa sih? Kalau tensinya dengan di atas 140, hipertensi derajat 1. Di atas 160, derajat 2. Yang harus waspada adalah di atas 180. Karena di atas 180 sudah waspada, umumnya mulai menimbulkan gejala. Jadi kalau tensi 160, terus jangan bilang, nggak enak ya lehernya. Itu biasanya mungkin bukan karena tekanan darah, memang pegel atau yang lain aja. Karena umumnya hipertensi itu tidak bergejala, kecuali sudah tadi di atas 180, dan gejalanya itu pasti gejala yang lumayan parah. Dia bisa sesak nafas, dia bisa pusing, ya kan, dia bisa mual muntah, pandangan kabur, bisa ke arah serangan jantung dan lain-lain. Sehingga waspadalah kalau tekanan darahnya di atas 180, itu harus mulai mencari ya periksa ya. Atau wah saya belum minum obat paginya, ya coba diminum dulu 1 jam ditensi ulang. Oh kalau habis minum tensi turun ya sudah, memang itu karena pagi trennya naik dan belum minum obat kebetulan ya. Jadi waspadanya adalah di atas 180. Dan tadi Bapak Ibu bilang, kok saya tadi malam sekian, tadi mau senam 160 lebih. Itu tadi, setiap pagi tubuh secara fisiologis ada morning surge namanya, peningkatan tekanan darah secara fisiologis. Ya, itu nggak bisa kita hindari. Yang kita bisa kasih adalah kita harus kontrol dengan obat agar saat terjadi morning surge itu tekanan darah nggak tinggi-tinggi banget. Ya. Bangun tidur itu yang biasa 120 mungkin bisa 150, dan kita nggak usah panik. Loh kok saya jadi hipertensi? Misalnya jangan nggak punya hipertensi, misalnya saya punya diabetes, saya nggak punya hipertensi, nggak minum obat amlodipin, kaptopil nggak ada. Tapi kok saya pagi cek kok 150, apakah saya hipertensi? Belum tentu. Jangan istirahat 1 jam, 2 jam, cek tensi lagi. Lalu cek tensi lagi di momen yang lain, sore atau malam hari. Jangan lihat dalam 2 pemeriksaan apakah memang segitu terus. Kalau memang segitu terus, ya mungkin memang jenengan baru memiliki hipertensi. Tapi kalau dia trennya naik turun, ya berarti pagi itu hanya suatu insidental aja. Memang tensinya tinggi. Dan tensi tinggi itu nggak cuma karena penyakit, masalah psikis, ya itu bisa meningkatkan tekanan darah. Stres bisa naikkan tekanan darah. Ya, habis marah-marah, ya emosi bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian ya banyak pikiran meningkatkan tekanan darah. Lagi kelelahan, kecapean, banyak pekerjaan, habis perjalanan nggak punya uang juga bisa meningkatkan tekanan darah. Ya emosi, marah, kemudian itu
itu banyak dengan kurang tidur. Ini penting, malam nggak bisa tidur, entah nggak bisa tidur atau sengaja nggak tidur, bisa nonton bola misalnya. Coba cek tensi pagi, pasti naik itu ya, karena jamnya tubuh jadi berubah siklusnya ya. Jadi tidur yang cukup, kurangi stres, kurangi pikiran, itu bisa mengubah tekanan darah. Harus bahagia ya. Jadi bukan berarti tekanan darah saya kok sekarang 170, kayak dulu habis ngapain dengan lagi ada pikiran apa enggak, apa habis marah-marah mungkin atau bagaimana. Nah kalau nggak habis apa-apa memang tinggi, besoknya diulangi lagi memang tinggi, nah ini waspada, mungkin saatnya mulai minum obat. Itu alasan hari ini Bapak Ibu input tensinya, besok habis senam kita input tensinya lagi, karena seharusnya memang demikian. Kita baru bilang diri kita hipertensi itu kalau tensinya di atas 140/90 dalam 2 pengukuran berbeda. Kalau cuma sekali, kita nggak bisa bilang ibu hipertensi. Saya di dokter nih praktek, ada pasien datang cek tensi 150, apakah langsung kasih obat? Enggak. Ini ibu pertama kali tensi, iya. Pertama kali tinggi, iya, ya sudah, nggak saya kasih obat dulu. Ibu ubah gaya hidupnya, mungkin minggu depan kontrol saya cek tensi lagi. Kalau minggu depannya masih segitu, barulah kita akan memikirkan memberikan obat-obatan. Jadi hipertensi itu tidak kita cek tensi sekali langsung bingung panik, waduh aku hipertensi, tidak gitu. Ya makanya hari ini kita cek, besok kita cek. Sebagai memang teorinya adalah harus minimal 2 kali pengukuran. Nah teori sudah kasih, sekarang acaranya. Itulah alasan besok rekor murinya adalah manajemen hipertensi dengan aplikasi harus ada 2 kali penginputan tekanan darah. Hari ini dengan input, besok habis senam langsung kita ada 10 meja untuk cek tensi dan membantu inputan di aplikasi biar antriannya tidak banyak. Habis itu sarapan ya, ada dari kita dari BPDS ada. Nggak usah, kita sudah ada alat-alatnya, sudah ada timnya. Kami kita kerjasama sama Puskesmas juga, ya kan, sama YJ juga. Kita udah siap sama apa mahasiswa juga. Jadi nanti besok senam jantung sehat, ya kan nanti di live Bu, di live kan ke seluruh Indonesia, kan. Jarang-jarang dengan senam disiarkan di Zoom, ya kan, Zoomnya live. Jadi nanti kita ada fase nyapa dari Bandung, mana dari mana. Biasanya Jakarta nyapa, halo Malang, gitu. Sekarang enggak, kita di Malang, halo Jakarta, halo gitu ya. Nanti setelah senam disorot, ya kan, pakai drone. Syukur-syukur jenengan kalau pas ada liputan TV-nya, jenengan pas lagi nggak tahu tuh ada reporter, jenengan ditanya-tanya, ya, barangkali masuk TV ya, ada TV One insya Allah, ya kan. Jadi kita nggak tahu. Jadi besok habis senam, cek tensi, dimasukkan, habis itu nanti ada sarapan, nanti habis itu ada door prize, ya, gitu ya. Yang menyediakan dokter ya? Ya sudah disediakan dari Pemkab, ya sudah aman. Jadi Bapak Ibu hari ini yang belum input tekanan darah bisa minta bantuan sama dokter Aji, dokter Amal, dokter Uci untuk dimasukkan aplikasinya, tensinya besok sama. Tapi kalau besok banyak nih PPDS-nya, ada meja 10 dibantu untuk input tekanan darahnya. Oke, mungkin itu ya, saya sudah sharing dari hipertensi. Besok kita akan ketemu lagi di Kepanjen. Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Silakan Bapak. Jantung sehat.